Jenazah orang kudus gereja yang jenazahnya masih utuh setelah lama meninggal. 1. Santo Silvan. Tidak banyak yang diketahui tentang Santo Silvan kecuali bahwa ia menjadi martir pada abad keempat. Pada tubuh, mayat, utuhnya, tampak bekas tebasan besar di lehernya, sebuah petunjuk jelas untuk kemartirannya. Salib bordir di bagian depan jubahnya menunjukkan bahwa ia mungkin telah menjadi imam atau pastor. Tubuh Santo Silvan yang masih utuh sampai sekarang ditempatkan di gereja Svet Blajce di Dubrovnik, Kroasia. 2. Santa Clara dari Assisi. Saint Clara de Assisi, terlahir dari keluarga kaya di Assisi, Italia, tanggal 16 Juli tahun 1194. Clara kecil sudah membenci dengan gaya hidup orang kaya. Tanggal 20 Maret tahun 1212 dia kabur dari keluarga untuk masuk biara San Damiano dan menjalani hidup sangat sederhana. Ketika pasukan Frederick II menghancurkan lembah Spoleto, 1234, Suster Clara ikut mengusir para serdadu hanya dengan mengangkat piala sakramen Maha Kudus membuat para serdadu silau dan lari terbirit-birit. Santa Clara meninggal di Assisi tanggal 11 Agustus tahun 1253. Baru pada tanggal 23 September tahun 1850, peti jenazahnya digali dan dibuka. Daging dan pakaian susternya masih utuh. Tubuhnya sekarang disimpan di ruang bawah tanah Santa Chiara, Italia. 3. Santa Zita. Saint Zita, tahun 1212 sampai 27 April tahun 1272, adalah santo pelindung para pelayan dan pembantu rumah tangga. Dia juga sering membantu agar dapat membantu menemukan kunci hilang. Zita sering berkata kepada orang lain bahwa pengabdian adalah salah jika malas. Terlahir di Monsagrati, Tuscany, Italia tahun 1212, Zita kecil sudah menjadi budak di keluarga Fatinelli sejak usia 12 tahun, dengan perlakuan tidak manusiawi. Setelah dibaptis secara Katolik, dia tetap melakukan pekerjaan budaknya dengan sungguh-sungguh karena menganggapnya sebagai pembuktian iman kepada Tuhan. Moto hidupnya, pengabdian adalah palsu jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selama hidup dia mengabdikan diri untuk membantu kaum budak. Ketika wafatnya, tanggal 27 April tahun 1272, banyak yang melihat malaikat di atas loteng kamarnya. Tubuhnya digali tahun 1580, ditemukan sepenuhnya utuh. Oleh Gereja Katolik Zita dikanonisasi, diangkat sebagai orang kudus tahun 1696, dan menetapkan tanggal 27 April sebagai Hari Santa Zita. Hingga kini banyak peziarah yang bisa melihat tubuh, inkorup, utuh Santa Zita di Gereja Basilika San Frediano, Lucca, Italia. 4. Santa Agnes dari Montepulciano lahir 1268, dan pada usia 9 tahun Agnes kecil masuk biara Montepulciano. 4 tahun kemudian, Paus meminta agar ia membantu mendirikan sebuah biara baru di Prosena, dan pada usia 15, ia menjadi superior biara. Suster Agnes, diberkati dengan berbagai visi, menerima Ekaristi Kudus dari seorang malaikat dan memegang bayi Yesus dalam pelukannya. Dia meninggal pada tahun 1317, dan tubuhnya sepenuhnya utuh tersimpan di gereja St. Agnes di Montepulciano, Italia. 5. Santa Clara dari Montefalco. Saint Clara of Montefalco, lahir 1268 dari keluarga kaya namun beragama di Montefalco, Italia. Clara kecil dikenal sangat cerdas dan patuh kepada agama. Memutuskan untuk masuk biara di usia muda dan mengabdikan diri untuk kehidupan beragama. Hingga kemudian Suster Clara diangkat menjadi kepala biara. Kedekatannya dengan Tuhan, dikatakan, membuatnya bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Meninggal tanggal 17 Agustus tahun 1308 akibat penyakit hati yang aneh. Sebelum meninggal Suster Clara berpesan kepada adik-adiknya agar mengambil hatinya untuk menemukan salib Kristus. Operasi dilakukan untuk mengambil organ hatinya dan hingga kini baik hati maupun tubuhnya masih tetap utuh, tersimpan di Gereja Salib Suci di Montefalco, Italia.